Aku berubah pikiran. 1 jam setelah Sally siuman, setelah Tuan Entre berbaik hati menjamu kami sarapan, dia mengantar kami ke halaman rumahnya. Aku akan membantu kalian. Itu kabar baik kedua pagi ini. Seberapa hebat orang yang sedang kalian kejar? Tuan Entre bertanya, dia menghentikan langkah di dekat benda terbang. Dia memiliki garis keturunan murni, seseorang yang sangat berbakat. Selain itu dia telah melatih teknik bertarungnya ribuan tahun, mengunjungi berbagai klan untuk mempelajari banyak hal penuh ambisi. Dia hebat sekali. Balthazar menjawab serak. Tuan Entre mengangguk, itu berarti, jika dia berhasil mendapatkan senjata itu, dia tidak hanya menjadi masalah serius bagi konstelasi dunia paralel kalian, juga bisa menimbulkan masalah di mana-mana, termasuk di Komet Minor. Kami bertiga mengangguk. Para pemburu telah lama dibubarkan, anggotanya mungkin sudah lupa cara bertarung. Sebenarnya ini situasi yang menyebalkan. Dulu mereka adalah penjaga perdamaian, sekarang, tidak lebih hanyalah kumpulan orang tua yang pensiun, seperti aku. Sementara itu, para petualang antar tidak bisa dihancurkan. Finale hanya membaginya menjadi 3 potong. Aku tidak tahu di mana saja 3 potongan tersebut, pun tidak tahu di mana Finale sekarang berada. Dia memutuskan mengasingkan diri sejak kejadian itu. Tapi aku tahu salah seorang yang kemungkinan besar menyimpan potongan pertama. Pergilah ke Menara Kelabu, ke arah selatan, di pegunungan jauh. Di puncak menara itu, salah seorang pemburu lama tinggal, namanya Archie, kawan karibku, juga kawan dekat Finale. Aku, Sally dan Ali memperhatikan dengan seksama. Balthazar menyimak dengan bola mata merah terus berputar-putar. Kalian membutuhkan 6 jam perjalanan dari sini menuju pegunungan jauh. Berhati-hatilah, lokasi itu dipenuhi rintangan. Gunung-gunung tinggi, jurang-jurang dalam tanpa dasar, juga hewan-hewan purba dengan ukuran raksasa yang bisa melontarkan bola api. Benda terbang kalian adalah target empuk. Aku juga tidak tahu seberapa ramah Archie akan menyambut kalian. Dia memiliki kemampuan teknik bertarung yang unik, susah dikalahkan, dan sepanjang aku mengetahui Menara Kelabu, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati menara itu radius 500 meter, jika Archie tidak mengizinkannya. Archie adalah Archie, dia khas sekali, dia akan mengusir pengunjungnya dengan 3 kali peringatan. Persis di peringatan keempat, dia tidak segan menghabisi siapapun. Semoga kalian tidak terbunuh di perjalanan, atau informasi yang kuberikan sia-sia belaka, setelah kalian merepotkanku sejak kemarin siang. Tapi kalian mau selamat atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Aku dan Sally saling tatap. Itu sepertinya buruk. Ali mengangkat bahu, tidak masalah, kami akan mengatasi masalah itu. Aku hendak menyikut perut Ali yang selalu santai, urung, Tuan Entre sudah menjulurkan tangan kepada kami. Jika kakek tua itu akhirnya bersedia menemui kalian, sampaikan salamku. Balthazar menjabat tangannya, terima kasih banyak Tuan Entre. Aku yang berterima kasih, kalian akhirnya pergi dari rumahku. Tuan Entre menjawab ketus. Kami berempat berloncatan menaiki kubus terbang. Ali kembali ke posisi di belakang kemudi, Balthazar, aku dan Sally duduk di kursi belakang. Selamat tinggal Tuan Entre. Aku melambaikan tangan, saat kubus siap berangkat. Tertutup rapat lagi, tepatnya tidak ada pintu, jendela, apapun di sana sekarang, tapi dia telah membantu kita, informasinya sangat berguna. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Sally kali ini. Sally, aku menatap Balthazar tak mengerti. Selamat datang kembali di petualangan ini, Sally. Sally mengangguk, tersenyum, terima kasih, Master B. Tuan Entre memberikan informasi sepenting itu karena Sally. Setelah dia menyaksikan Sally selamat dari efek samping racun cacing pasak, dia tidak menyukai kita, tapi dia seorang pemburu yang respek kepada Sally. Balthazar menjelaskan, sambil mengangkat kartu hologram, mengirim lokasi pegunungan jauh ke layar benda terbang. Titik tujuan baru kami terlihat di layar, berkedip-kedip. Ali menyalakan panel-panel benda terbang, bersiap. Omong-omong, aku juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Sally, tapi bukan untuk informasi penting dari Tuan Entre. Ali berseru dari depan. Untuk apa lagi? Sally bertanya. Karena kamu membuat kita libur senam pagi hari ini. Tidak ada bangun pagi-pagi langsung senam di lapangan. Ali nyengir lebar. Sally tertawa, kami tahu maksud Ali, latihan perfetu itu. Tutup mulutmu, Ali. Mata merah Balthazar bergerak-gerak, fokus pada kemudi, kita harus tiba lebih dulu di Menara Kelabu itu sebelum Pangeran Galau itu melakukannya.
Boleh jadi dia juga sudah mengetahui informasi ini dari sumber lain. Berangkat sekarang. Siap, Master B. Ali mengangguk, dia menekan tombol. Benda terbang itu melesat meninggalkan kota dengan bangunan-bangunan segitiga. Beberapa jam berlalu. Semakin ke selatan, bentang alam komet minor semakin kelabu. Ali sengaja terbang rendah agar kami bisa melihat banyak hal. Di bawah sana, kami menyaksikan hutan dengan pepohonan berwarna hitam, batang-batang tingginya, dahan-dahan besarnya, daun-daunnya, seperti habis terbakar, tapi sepertinya memang begitulah bentuk hutan itu. Juga hewan-hewan yang juga berwarna gelap, sesekali terlihat sedang bergerak dalam rombongan besar. Juga sungai-sungai raksasa, dengan aliran air berwarna gelap bercampur hijau. Belum habis aku membenak, seekor buaya dengan tanduk aneh lompat menangkap burung-burung yang terbang di atas sungai. Klan ini memang berbeda. Sambil memperhatikan lanskap alam liar klan Komet Minor, kami juga mengisi perjalanan sambil sesekali mengobrol. Jika aku tidak keliru, wajahmu terlihat lebih segar, lebih bersih, Sally. Batozar berkata serak. Sally mengangguk, dia barusan bilang jika dia merasa lebih sehat. Kondisi tubuhnya prima. Yeyah, racun cacing pasak itu bisa jadi salah satu terapi kecantikan yang efektif. Ali menyahut dari kursi depan, kita bisa menjual paket perawatan kecantikan dengan racun pasak ke klan lain, paket perjalanan turis. Dan Sally akan jadi bintang iklannya. Kulit halus mulus, itu tidak lucu, Ali. Aku memotongnya. Ali tertawa. Dia hanya bergurau. Apa yang kamu rasakan saat serangan efek samping racun terjadi, Sally? Batozar bertanya. Rasa sakit yang luar biasa. Sally diam sejenak. Kami memperhatikan. Seluruh tubuhku diremas-remas seperti menjadi butiran pasir. Kepalaku seperti meledak berkali-kali, pulih, meledak lagi, menyiksa tanpa henti. Itu membuatku bergerak kemana-mana, memukul, menendang, karena aku tidak tahan. Aku menelan ludah. Batozar memperhatikan. Bahkan saat serangannya reda, saat aku terbaring kaku, dingin, rasa sakit itu masih menyiksaku. Berubah menjadi menusuk-nusuk, seperti ada ribuan jarum, tapi aku tidak bisa bergerak. Udara terasa tipis, aku seperti tercekik, seperti tenggelam di dalam air. Ali ikut mendengarkan di kursi depan. Tapi ada yang lebih menyakitkan lagi dibanding itu semua. Sally diam lagi. Kami menunggu dengan sabar kalimat berikutnya. Saat aku terbaring kaku, aku masih bisa mendengar sekitarku. Aku masih bisa mendengar Raib yang berseru-seru memanggilku, tapi aku tidak bisa menjawabnya, tidak bisa bilang jika aku tidak akan pernah menyerah. Mendengar Raib yang berseru cemas. Mendengar Raib yang menangis, dan aku tidak bisa melakukan apapun, hanya terbaring kaku, tidak bisa menghibur. Itu sangat menyiksaku. Sally menatapku lamat-lamat, terima kasih banyak, Ra. Terima drama apalagi serial percintaan favoritmu. Ali nyeletuk di depan, menepuk panel-panel benda terbang. Tidak lucu, Ali. Aku berseru ketus menimpuk Ali dengan ranselku. Ali tertawa, menghindar. Batozar ikut tertawa. Benda terbang kami terus menuju arah selatan. Sekarang melintasi danau luas. Airnya tidak hitam, tapi permukaannya berkabut. Kelabu. Lihat di sana. Batozar menunjuk memberitahu. Aku dan Sally beranjak ke dinding kubus dekat Batozar. Wow, kami menyaksikan sebuah kota sedang bersiap melakukan teleportasi. Kota itu hanya sedikit lebih kecil dibanding kota Barcantum, bangunannya berbentuk tabung-tabung tinggi. Dari kubus yang terbang rendah, kami bisa melihat jelas kota itu sedang bergetar, perlahan-lahan terangkat dari tanah tempatnya berpijak di samping danau. Cahaya terang muncul di sekeliling kota, menembus kabut, semakin terang, menyilaukan, sekejap, splash, seluruh kota telah menghilang. Tidak menyisakan apapun selain lengang. Bahkan bekasnya mendarat kembali pulih seperti sedia kala. Jika aku tidak menyaksikannya secara langsung, aku tidak akan percaya ada kota besar sebelumnya di tepi danau itu. Bagaimana mereka membuat seluruh kota pindah? Sally masih termangu. Teknologi, sel. Ali menjawab santai. Tapi itu seluruh kota, bukan hanya satu atau dua orang. Itulah teknologi. Hanya karena kita tidak bisa memahaminya, bukan berarti itu tidak masuk akal atau sihir. Kita saja yang tidak paham. Sally mendengus kesal. Itu selalu favorit Ali saat malas menjelaskan. Mereka membuat mesin-mesin besar di pondasi kota itu, Sally. Mesin-mesin itu yang melakukan lompatan berpindah tempat.
Balthazar ikut bicara. Tuan Entre sudah menjelaskan ke kalian, teknik bertarung, ilmu pengetahuan, teknologi, dikembangkan dari mempelajari alam sekitar. Misalkan, seekor tupai bisa melompat dari satu dahan ke dahan lain. Bagi semut itu terlihat sangat menakjubkan, karena semut harus merayap lama sekali hingga bisa berpindah pohon, tupai tidak, dia bisa melompat. Ilmuwan Komet Minor mengembangkan prinsip sederhana itu dengan pertanyaan sederhana pula, bagaimana jika sebuah benda, bahkan sebuah kota bisa melompat ke tempat lain seperti seekor tupai, menaklukkan jarak dan ruang. Ilmuwan kemudian membuat mesin-mesin, percobaan mulai dilakukan, awalnya masih sederhana, berkali-kali gagal, memindahkan sebutir apel, lama-kelamaan, saat mereka menemukan rumusnya, teorinya, mereka akhirnya mampu memindahkan sebuah rumah, hingga sebuah kota besar. Seekor tupai. Ali nyeletuk lagi. Sally tidak menanggapi. Dia jelas lebih suka mendengarkan penjelasan Balthazar dibanding Ali. Percakapan soal teknologi teleportasi itu masih bertahan beberapa menit ke depan. Balthazar berbaik hati menjawab beberapa pertanyaan Sally, hingga aku teringat sesuatu. Ali, aku mengetuk kursi depan. Si biang kerok itu menoleh. Ada apa? Kamu keluyuran kemana saja tadi malam? Kamu nyaris sepanjang malam pergi. Ali mengangkat bahu, tidak menjawab. Kamu tidak melakukan hal-hal yang berbahaya, kan? Aku hanya melihat-lihat kota, Ra. Tidak lebih, tidak kurang. Sungguh, aku menatap tajam, menyelidik. Si biang kerok ini sering membuat masalah, kalaupun dia sedang lurus, tidak membuat masalah, maka masalah-masalah itu yang justru mendekat kepadanya, dia punya magnet tersendiri. Baiklah, kalau kamu tidak percaya, Ali beranjak mengambil ranselnya, mengeluarkan sebuah kubus, menyerahkannya padaku. Aku hanya berkeliling sepanjang malam di jalanan kota Barcantum, hingga menemukan sebuah toko yang buka 24 jam. Toko itu menjual berbagai penemuan paling mutakhir klan Komet Minor. Ada penjaga toko yang bisa kuajak mengobrol hingga dini hari. Dia antusias menawarkan beberapa alat canggih. Itu benda-benda dengan teknologi yang keren. Aku membeli beberapa di antaranya. Aku membuka kubus kecil yang diberikan Ali, memperhatikan benda-benda kecil di dalamnya. Sepertinya penjelasan Ali masuk akal, dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam kalau sudah bicara tentang teknologi. Ini apa, Ali? Sally meraih beberapa gel berwarna biru. Masih ingat dengan Mir? Aku dan Sally mengangguk. Mir adalah ilmuwan paling top di klan bintang. Dia pernah memberikanku gel berwarna hijau yang bisa meniru benda apapun di dekatnya. Gel biru yang itu, sama fungsinya, tapi bekerja lebih hebat lagi. Tidak hanya meniru secara bentuk fisik, tapi juga sifat-sifat fisiknya. Coba kamu letakkan makanan, lidi-lidi itu di dekatnya. Sally meraih kotak perbekalan, mengambil sepotong lidi-lidi, mendekatkannya. Keren. Gel biru itu seketika berubah menjadi sepotong lidi-lidi. Sama persis bentuknya, aromanya juga sama persis. Itu tiruan yang sempurna. Tapi tetap saja itu bukan makanan asli, tidak bisa dimakan. Gel biru ini hanya meniru bentuk dan sifat fisiknya saja. Ali menambahkan, yang asli, mana yang palsu? Masih ada beberapa lagi benda di dalam kubus itu. Sebuah origami kertas berbentuk pesawat, pin berwarna kuning, gulungan selotip, jika ini memang selotip, entahlah ini alat untuk apa saja. Penjepit rambut, bahkan Ali membeli tutup botol. Si jenius ini ternyata menghilangkan kecemasannya soal kondisi Sally tadi malam dengan shopping. Kamu menghabiskan berapa paks, Ali? Sally bertanya. Wajar yang Ali sedikit terlipat, sedikit mahal, Sel. Benda-benda ini penemuan mutakhir, penjaga toko juga tidak mau ditawar. Berapa paks, Ali? 32.000 paks. 32.000 paks. Aku dan Sally berseru kaget bersamaan. Itu mahal sekali, itu seharga 4 kali benda terbang yang sedang kami naiki. Bagaimana mungkin kubus yang berisi mainan kecil begini setara dengan 3 taring yang kami dapatkan lewat pertarungan hidup mati? Dulu bukankah Ali marah-marah saat kami membelanjakan sedikit uang klan bintang untuk membeli oleh-oleh baju untuk mamaku dan mama Sally? Kita masih punya banyak taring cacing, enak saja. Kamu menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mainan anak-anak di kubus kecil ini. Kamu seharusnya bilang-bilang, bertanya apa pendapat kami. Juga lapor ke Master B. Itu bukan uang milikmu. Itu milik kita bersama. Sally melotot. Tidak ada teknologi yang murah, Sally.
Ali berusaha membela diri, atau sebagai gantinya, biar adil, kalian juga membeli baju-baju di klan ini, gelang anting, ikat rambut, itu tidak sama, Ali. Mainanmu ini setara 4 kubus terbang. Kamu menghabiskan separuh uang kita. Sally menyergah, dia marah. Balthazar hanya memperhatikan kami bertiga yang bertengkar. Boom! Saat Ali masih sibuk meladeni Sally, saat aku juga mulai ikut menyerang Ali, sesuatu mendadak menembak benda terbang yang kami tumpangi. Meleset, sesuatu itu meledak hanya setengah meter dari kubus. Tapi tetap saja, benda terbang yang kami tumpangi terbanting. Tubuh Sally menimpa badanku. Wajahku menempel ke jendela kubus. Keributan di dalam kabin terhenti, digantikan adu tertahan. Kemudi, Ali. Balthazar berseru, fokus. Ali bergegas memegang kemudinya. Benda terbang yang kami tumpangi kembali stabil, melesat cepat. Apa yang terjadi? Boom! Sebagai jawabannya, sekali lagi sesuatu menembaki kubus. Tembakan itu mengarah persis ke kubus, tapi kali ini Ali lebih sigap, dia sempat membuat manuver tajam kubus seperti ada kembang api yang meledak di sekitar kami, cahayanya terang benderang, kontras sekali di antara kabut tebal. Siapa yang menembaki kita? Bola api. Hewan-hewan di bawah sana menembaki kita dengan bola api. Kami telah tiba di pegunungan jauh. Ucapan selamat datangnya telah kami terima.